pemimpin Kota Medan nantinya bisa mencintai masyarakatnya, tentu masyarakatnya akan makmur dan pemimpin itu bisa membawa Medan ini menjadi berkah. Berjumpa di Duduk Bareng Delegasi. Nah, di sini kita akan kedatangan tamu ya yang sudah familiar di Kota Medan ini. Namanya juga sudah booming sekali di Kota Medan ini. Sosok seorang perempuan yaitu Bunda Fitriani Manurung. Iya. Selamat siang Bunda. Selamat siang. Iya. Siang menjelang sore ya. Iya. Apa kabarnya hari ini Bunda? Alhamdulillah. Sehat ya Bunda, walaupun kita sedang dihadapi dengan wabah-wabah virus COVID hari ini, tetap kita menjaga kesehatan kita ya Bunda ya. Tetap. Iya. Bunda, kalau boleh tahu dengan yang kita sudah dengar-dengar bahwasannya Bunda itu orang yang familiar, apalagi di dalam dunia berpolitik, ya kan Bunda? Kira-kira sudah berapa lama sih Bunda itu terjun ke dunia politik Bun? Kurang lebih 1,5 tahun ya. Masih baru lah ya Masih Bun. baru, Iya. Masih pemula ya. Iya. Kira-kira apa sih yang membuat Bunda itu tergiur untuk bisa terjun ke dalam dunia politik ini Bun? Karena selama ini perempuan itu sangat sedikit sekali ya berkecimpung di dunia politik. Jadi saya ingin memberi warna di politik ini, khususnya di partai saya PDI Perjuangan. Oh gitu ya Bunda. Terus sebelum terjun ke dunia politik, ya kan Bunda kan juga saya lihat pernah menjadi seorang dosen, ya kan Bun? Iya. Bisa nggak diceritain antara perbedaan ketika Bunda menjadi seorang dosen sampai hari ini Bunda menjadi seorang politisi? Saya bukan hanya pernah jadi seorang dosen, tapi pernah menjadi seorang guru. Saya pernah mengajar di perguruan Al-Azhar. Oh iya Bun, berapa lama Bun? Dari tahun 2000 sampai 2013. Oh cukup lama ya Bunda. Ngajar, kalau boleh tahu ngajar guru kelas atau ada per bidang studinya yang Bunda ajarin? Iya, guru bidang studi ya. Kebetulan saya S1-nya itu pendidikan biologi. Jadi saya guru IPA di sana. Guru IPA ya Bunda. Oh gitu. Jadi setelah lama Bunda menjadi seorang guru, perbedaannya antara menjadi seorang guru dan seorang berpolitis? Bedanya mungkin kita selama ini menghadapi anak-anak ya. Kalau di dunia politik ini kita menghadapi masyarakat, turun langsung ke masyarakat. Gitu ya Bun. Jadi tentu beda Lebih banget beda lagi ya Bun. Karena kalau misalnya kita jadi seorang guru itu yang kita hadapi anak-anak, apa yang kita bilang mungkin mereka sudah bisa patuh ya kan Bun. Kalau misalnya nggak nurut, kita bisa agak sedikit agak-agak ngancem, agak-agak sedikit marah. Tapi kalau itu nggak boleh ngancam. Cuma kan bisa ngancem sepertinya jangan begini, nanti ibu hukum kan bisa seperti itu. Setidaknya kalau anak itu ya patuh ya pada guru. Pastinya mereka lebih mendengar bahasa gurunya ya. Tapi kalau masyarakat kan bermacam-macam, beragam-ragam. Jadi kita tentunya lebih hati-hati sekali untuk baik itu berbicara ataupun menjaga sikap kita terhadap masyarakat ya Bunda. Seorang politisi, seorang dunia yang sudah berkecimpung di dunia politik gitu kan. Bunda kan punya keluarga, Bunda juga punya suami, punya anak gitu kan. Terus bagaimana cara Bunda membagi waktu Bunda dalam keluarga dan dunia politik? Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi ya, termasuk dalam politik ini. Jadi dalam konteks politik ini perempuan dan laki-laki itu saling melengkapi. Jadi bagi saya sebenarnya tidak ada persoalan
yang penting ketika kita ingin maju dalam dunia politik, restu dari suami dan keluarga itu yang sangat penting ya. Lalu yang pertama kita juga harus bisa memanage waktu dan bisa komunikasi yang baik dengan keluarga. Jadi kalau kita ada dapat restu, kita komunikasi, bisa memanage waktu, kita juga berkomunikasi yang baik dengan keluarga, saya rasa tidak ada masalah. Tidak ada masalah untuk perempuan terjun di dunia politik. Ya, karena kita sudah tahu ya kan Bun, perempuan zaman sekarang sudah sangat milenial, mengikuti global sekali ya kan Bun, di era yang sekarang ini dibandingkan dengan era yang dulunya, kalau kodrat dulunya wanita itu hanya di rumah mengurus suami dan anak. Sekarang kan sudah dilihat nggak lagi yang seperti itu ya kan Bun, kodrat perempuan juga sudah hampir mengimbangi dengan seorang pria gitu ya kan Bun. Nah, dalam Bunda mengasuh anak gitu ya kan Bun, ada nggak tuntutan-tuntutan kepada seorang anak Bunda bahwasannya anak Bunda itu nanti harus begini, anak Bunda harus begini, ada nggak yang Bunda terapkan di dalam keluarga Bunda? Orang tua itu sebagai guru ya, guru dan pendidik buat anaknya. Walaupun mereka selalu belajar di sekolah, mereka punya gurunya, tapi guru yang paling dekat itu adalah orang tuanya. Jadi tentu kita untuk memaksakan kehendak tidak mungkin, tetapi kita selalu menginginkan anak itu mau jadi apa. Dan kita juga bisa melihat, karena saya backgroundnya sebagai guru, kita dapat melihat anak itu ke arah mana dia. Jadi saya pribadi tidak memaksakan untuk anak, tetapi saya akan membimbing maunya apa, dia mau umpamanya di bidang apa. Saya tidak akan memaksa, tapi saya akan mewujudkan impiannya itu. Membimbing dan mendukung ya Bunda, apa yang menjadi langkah seorang anak kita ya Bun, karena setiap orang tua pasti ingin menjadi yang terbaik buat anak-anaknya ya kan Bunda. Kalau bisa kan ibunya sudah dokter, anaknya nanti jadi profesor. Amin. Iya, semoga itu ya kan Bun. Iya, tergantung kepada bagaimana seorang keluarganya menyikapi hal-hal tersebut untuk anaknya ya kan Bunda. Nah, kalau kita tadi kita sudah berbicara tentang keluarga Bunda gitu kan, juga sebagai kodrat yang Bunda sebagai seorang istri dan seorang ibu di keluarga Bunda. Pernah nggak seorang anak Bunda itu ngomong kepada Bunda gitu kan, bahwasannya ada protes-protesnya seorang anak ketika Bundanya itu sibuk di dunia politik? Ada nggak pernah itu Bunda terjadi Bun? Pasti ada. Apalagi saat ini kan kita lagi sibuk-sibuknya ya, karena pilkada ya kan ini kan sudah dekat waktunya. Saya sebagai petugas partai tentu lebih memaksimalkan untuk pemenangan paslon yang didukung oleh partai saya. Iya, benar Bun. Tentu waktu-waktu yang biasanya untuk anak ini refreshing atau membawa dia jalan atau bermain, itu kan sudah disita ya dengan kesibukan saya. Dan kebetulan anak saya ini alhamdulillah baik budi sekali. Baik budi, kalaupun dia protes paling dia hanya menyampaikan, kapan Bunda nggak sibuk lagi? Gitu. Bawa dong Akila, namanya Akila. Bawa dong Akila makan di luar kayak kemarin. Jadi ya kita tergantung kitanya ya, kita menyikapinya. Mungkin ada hari, kalau tiap hari kayaknya sibuk ya, dari Senin sampai Minggu. Tapi kan ada jam-jamnya yang kita sempatkan untuk membawa putri saya ini, walaupun hanya sekedar makan di luar ya kan Bun, 1 jam itu saja mungkin sudah merasa bahagia banget nih buat anak-anak ya kan Bun. Karena memang waktu itu sangat sulit dibeli kembali ya, walau yang sudah terlewatkan itu ya kan Bun. Itu yang memang harus kita pandai memanage waktu untuk keluarga. Itu tadi kita selain bisa memanage waktu dan cara komunikasi kita ke anak, agar anak itu juga lebih paham dengan kerja seorang bundanya ya kan Bun. Nah,
Kalau selanjutnya kita berbicara tentang Kota Medan nih Bun. Kota Medan, kita sudah mengetahui bahwasannya Kota Medan ini kota yang terbesar nomor 3 di Indonesia ya kan Bun. Dengan aktivitasnya Kota Medan ini, kalau kita bilang nggak ada jam tidurnya Medan ini ya kan Bun. Ya, terus bagaimana Bunda menyikapin tentang aktivitas-aktivitas perempuan yang ada di Kota Medan saat ini Bun? Aktivitas yang dimaksud itu berarti di dalam dunia politik? Iya, di dunia politik boleh, di luar dunia politik juga boleh Bun. Jadi Medan sebagai kota ketiga terbesar yang memiliki dulunya ya, kita sama-sama tahu ada Profesor Dr. Jenis Jamin ya. Iya. Jenis Jamin ini, beliau itu sosok perempuan yang kita tahu berhasil di dunia politik dan juga di bidang akademis. Jadi secara luas aktivitas perempuan di Kota Medan ini juga sangat baik. Perempuan di Kota Medan memiliki sarana yang baik dalam mengaktualisasikan peran-perannya di masyarakat ya. Jadi Medan sebagai kota modern, saya kira sudah memberikan ruang yang luas kepada kaum perempuan. Itu ya Bun ya. Iya, berarti kalau kita lihat kodratnya perempuan juga sudah mulai maju ya Bun dibandingkan di era-era yang sebelumnya. Karena sekarang zamannya juga zaman sudah canggih ya kan Bun. Apa-apa semua, apalagi dengan adanya internet, orang-orang juga sudah bisa melihat perbandingan kaum perempuan di dunia Indonesia, di Indonesia, bahkan di dunia yang di dunia lain lagi seperti negara-negara yang berbeda, mereka kan juga dapat perbandingan itu ya kan Bun. Nah, kalau peran perempuan di dalam pemilu kada saat ini Bun, kita kan paling hitungan 1 bulan lagi ya kan Bun menjelang pemilu kada ini, dengan waktu yang sesingkat itu gitu Bun. Peran-peran apa yang sudah Bunda lakukan di pemilu kada ini agar kaum milenial, apalagi kaum milenial, kaum ibu-ibu dalam ikut berpartisipasi dalam menyukseskan pemilu kada 2020 ini Bun? Iya, kalau kita lihat daftar pemilih tetap di Kota Medan ini tahun 2020 ini kurang lebih 1,6 juta pemilih ya, dan 51%-nya itu perempuan. Iya. Jadi ini menunjukkan bahwa perempuan ini memiliki suara yang signifikan untuk menentukan masa depan Kota Medan yang akan datang ini. Ya, tentu kita sebagai perempuan jangan lagi mau seperti dulu ya, merasa bahwa pilkada ini miliknya laki-laki. Dan yang seperti dahulu itu kan perempuan menganggap tugas kami ini hanya masak, hanya mengurus suami dan mengurus anak. Iya. Bahkan mereka lupa peran mereka itu untuk pilkada ini sangat penting untuk menentukan mau bagaimana Kota Medan ke depannya, kan begitu. Jadi ayo saya menyuarakan ya, ibu-ibu gunakan hak pilih suaranya untuk memilih pasangan calon yang bisa membawa perubahan untuk Kota Medan. Jangan golput. Jadi itu yang selalu saya sampaikan setiap saya roadshow. Jadi saya ini sampai hari ini sudah 20 majelis taklim yang saya datangi, saya roadshow ke majelis ke pengajian ibu-ibu di 21 kecamatan ini, dan saya itu tadi menyuarakan supaya perempuan itu ikut serta di dalam pilkada ini, jangan golput. Ada nggak sosialisasi yang Bunda berikan kepada kaum ibu-ibu ataupun kaum milenial, apalagi kepada pemilih pemula ya kan Bun? Karena kan terkadang pemilih pemula ini dia tidak paham dengan yang namanya pencoblosan. Bahkan kadang mereka juga merasa saya belum layak untuk memilih, padahal mereka sudah mempunyai KTP, sudah bisa mencoblos, memberikan hak suaranya. Ada nggak
sosialisasi yang Bunda berikan, Bunda sampaikan kepada pemilih pemula dan kaum milenial tersebut? Ya, pasti ada. Ya, kalau untuk kaum milenial, kita kebetulan ada membuat seperti relawan ya, tapi bukan relawan, kita komunitas yang namanya Gamat. Gamat ya. Gamat ini kumpulan berbagai kumpulan anak-anak milenial. Nah, mereka kita berikan arahan untuk turun ke masyarakat, mengajak teman-temannya untuk ikut mensukseskan pilkada ini. Jadi kita sebagai sebagai gurunya lah, sebagai pembimbingnya, nah, kita yang mengarahkan anak-anak Gamat ini untuk turun ke masyarakat supaya ke teman-temannya yang seumuran mereka ya, milenial, supaya ikut serta dalam pemilihan pilkada 2020 ini. Kalau kita lihat kan Bun, banyak sih kan masyarakat yang berpikiran seperti ini. Ngapain datang ke TPS? Toh siapapun pemimpinnya, kami juga tetap begini-begini saja. Kan gitu, banyak yang kita dengar seperti itu ya kan Bun. Bagaimana Bunda menyikapin hal tersebut? Ya, itu banyak sekali ya. Selama saya roadshow di majelis taklim atau pengajian-pengajian, saya selalu dapat protes atau curahan hati mereka lah ya Bunda, masyarakat Kota Medan ini ya. Katanya ya sekarang bisalah janji-janji, tapi nanti tinggal kalau seandainya sudah duduk pasti akan seperti yang lalu-lalu ya. Iya. Nah, di sana kita harus bisa menjelaskan bahwa pemimpin yang kita pilih ini bukan orang yang sudah pernah berjanji, tapi kita memberikan waktu dan kesempatan untuk pemimpin ini menunjukkan buktinya nanti bahwa dia bisa membawa perubahan untuk Kota Medan. Jadi bukan janji-janji politik ya, udah siap janji habis itu Medan ini gini-gini aja, nggak ada ininya, nggak ada kemajuannya. Makanya kita harus menjelaskan, yang pertama pemimpin itu harus punya visioner, yaitu visinya itu sangat penting. Visi itu membantu kita memahami mau kemana Kota Medan ini dibawanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, calon pemimpin itu punya networking, ya. Jadi kita butuh networking ini untuk bisa membangun Kota Medan ini. Banyak persoalan di Kota Medan ini yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Pemko Medan karena kewenangannya terbatas. Jadi keterbatasan kewenangan ini dan ketidakmampuannya itu membangun jaringan yang kuat sampai ke level pemerintah pusat. Maka perlu masyarakat mengetahui bahwa siapa pemimpin yang bisa punya akses ke pusat. Jadi pilihlah pemimpin yang bisa mempunyai aksesnya ke pusat. Gunanya untuk apa? Untuk kemajuan Kota Medan. Agar semuanya yang kemarin-kemarin terkendala mungkin hari ini bisa menjadi lebih baiknya lagi untuk Kota Medannya ya Bun. Untuk Kota Medannya. Iya, makanya seorang perempuan, kaum perempuan itu harus tetap memberikan hak suaranya. Satu lagi, masyarakat harus tahu pemimpin itu benar-benar mencintai rakyatnya atau tidak. Jadi kalau calon pemimpin itu tidak mencintai rakyatnya, pasti pembangunan atau masyarakat Medan ini ya tidak akan ada perubahan. Jadi kalau pemimpin Kota Medan nantinya bisa mencintai masyarakatnya, tentu masyarakatnya akan makmur dan pemimpin itu bisa membawa Medan ini menjadi berkah. Ya kan? Iya Bunda. Nah, di dunia politik ini kan kita tidak luput ya Bunda, tidak luput dari yang namanya isu, sara, hoaks, ya kan Bun? Di dalam pilkada saat ini, inilah yang sangat yang hal-hal yang paling mengerikan ya kan Bun, karena
banyaknya isu sara dan hoak yang ditebar-tebarkan masyarakat hanya untuk menjatuhkan paslon tersebut, ya kan Bun? Bagaimana Bunda menyikapin atau bagaimana Bunda membuat hal isu dan sara tersebut itu menjadi tidak ada di bagian politik ini? Iya. Bagaimana Bunda menyikapi hal itu? Nah, itulah gerakan yang saya buat ini, roadshow ke Majelis Taklim itu menjelaskan dulu pertama bahwa kami di PDI Perjuangan tidak seperti yang isu yang tersebar ya Bunda ya, yang tidak seperti fitnah yang beredar luar sana. Kita di PDI Perjuangan itu memang beragam agama, tetapi kita di dalamnya orang-orang yang beragama. Jadi itu dulu saya sampaikan bahwa PDI Perjuangan tidak seperti yang dibicarakan di luar sana. Kenapa? Karena menyangkut dengan paslon kami. Paslon nomor urut 2 itu calon wali kota kita itu Bapak Bobi Afif Nasution adalah kader PDI Perjuangan. Jangan karena beliau kader PDI Perjuangan lalu dimainkan dengan isu-isu agama tadi yang selama ini kita sama-sama mengetahui bahwa isu tentang PDI Perjuangan itu sangat banyak ya di luar sana yang menjelaskan kami partai komunis, PKI atau non muslim, padahal itu tidak benar. Partai nasionalis yang saya lihat di Medan ini yang punya majelis taklim itu baru PDI Perjuangan. Berarti kita di dalamnya itu bukan komunis, bukan PKI dan juga bukan non muslim. Tapi kita di dalamnya itu orang-orang yang beragam. Itu dulu saya jelaskan, baru kita jelaskan program-program yang ditawarkan oleh paslon nomor urut 2 kita. Gitu ya Bunda. Jadi Bunda lah peran perempuan seorang di partai PDI ini yang menjelaskan bahwasanya salah satu seorang perempuan di partai politik PDI Perjuangan ini yang menggerakkan bahwasannya isu-isu yang tersebut yang beredar di dunia saat ini itu tidak benar, bahwasannya PDI itu seperti itu ya kan Bun. Karena kalau bukan dari kitanya siapa lagi yang akan menjelaskan tentang rumah kita tersebut ya kan Bun. Perlu dijelaskan supaya apa? Supaya dampaknya tidak merembet ke paslon iya, bener ya kan Bun. Iya, setiap kader pasti menginginkan paslon tersebut yang paling menang ya kan Bun. Bukan yang paling menang, kita menjelaskan keadaan yang sebenarnya, ya kan. Jangan orang meyakinkan fitnah itu akhirnya mereka berdosa kan. Iya benar Bunda. Jadi kita harus menjelaskan supaya jangan fitnah itu jangan sampai melekat di hati mereka gitu. Jadi saya sebagai host ingin meminta Bunda nih sebagai kader PDI Perjuangan untuk menyuarakan paslonnya di Pilkada 2020 ini Bunda. Ya, silakan Bunda biar semua sahabat media delegasinya tahu harus memilih pemimpin yang terbaik untuk Kota Medan ini agar Kota Medan ini lebih menjadi yang terbaik lagi ya kan Bun? Iya. Kita ayo ibu-ibu ya, khususnya ibu-ibu. Iya, karena kita berbicara kaum perempuan ya. Gunakan hak pilih suaranya untuk memilih calon wali kota dan wakil wali kota di tanggal 9 Desember 2020. Pilihlah pemimpin yang mencintai rakyatnya, pilihlah pemimpin yang muda dan energi, pilihlah pemimpin yang bisa membawa perubahan untuk Kota Medan dan yang bisa membawa Medan ini menjadi berkah. Jadi ayo pilih paslon nomor urut 2 karena kepemimpinan itu ada pada Pak Bobi Afif Nasution dan Pak Aulia Rahman. Iya, oke. Ada tambahan lagi nggak, Bu? Untuk menyuarakannya kembali. Yel-yelnya atau gimana? Iya boleh, yel-yelnya agar kalau disemaarakan. Gitu. Kalau saya biasanya yel-yelnya Bobi Aulia menang. Oke. Kota Medan berkah, insya Allah. Biasanya begitu. Oke. Terima kasih atas bincang-bincang kita pada sore hari ini, Bunda. Terima kasih juga Bunda sudah meluangkan waktunya untuk mau diajak duduk bareng
bersama media delegasi podcast ini. Kami sangat berterima kasih. Kami harapkan semoga Bunda tetap menyuarakan haknya seorang masyarakat agar masyarakat tersebut bisa menjadi menyuarakan hatinya agar bisa segala kendala-kendalanya terbantu oleh Bunda ya sebagai kader PDI gitu ya kan Bun. Saya sebagai host ingin mengucapkan semoga Bunda sukses selalu, amin. Sehat selalu, amin. Salam kepada keluarganya Bunda. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.